Saya menyapa sidang jemaat yang ada di rumah, dimanapun kita berada saat ini. Saya berharap sukacita hari Pentakosta ini dapat menyertai Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan ibadah ini lewat live streaming. Dan saya menyapa semuanya sidang jemaat sekalian, Shalom. Hari ini merupakan hari yang luar biasa karena Tuhan sudah memberikan cintanya kepada kita lewat Roh Kudus yang akan menemani kehidupan kita, menuntun langkah kehidupan kita untuk terus berada di jalan Tuhan. Oleh sebab itu, meskipun saat ini kondisi kita di rumah masing-masing Bapak Ibu tidak akan menyurutkan keinginan kita, kesungguhan hati kita untuk dapat memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Saya rindu sidang jemaat sekalian, kita tundukkan kepala bersama-sama, kita mau berdoa. Engkau tahu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, kami mempunyai hati yang rindu untuk memuji, memuliakan Tuhan, bahkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau melihat setiap kerinduan hati sidang jemaat-Mu pagi hari ini. Dan Tuhan, Engkau sendiri yang berhadirat di tengah ibadah kami Tuhan. Engkau memberikan sukacita untuk kami, untuk dapat memuji, memuliakan Tuhan. Dan biarlah suatu saat nanti kami percaya bahwa waktu Tuhan akan mengumpulkan kami bersama-sama untuk bersekutu memuliakan Tuhan. Dan kami mau memulai ibadah ini ya Tuhan, hanya di dalam nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan amin. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Oleh sebab itu kita harus percaya, saatnya nanti Tuhan akan memberikan waktunya yang terbaik untuk kita bisa bersekutu bersama-sama. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita ulangi lagu ini bersama-sama sekali lagi. Kita katakan, bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi, ini semua kebaikan kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu
cobaan, waktu Tuhan yang terbaik. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji nama Tuhan. Saya rindu dimanapun saat ini kita berada, sidang jemaat kita mau tetap bersuka cita. Ada amin sidang jemaat sekalian. Saya rindu sidang jemaat bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji memuliakan Tuhan karena Tuhan sudah memberikan cintanya untuk kita. Tuhan, kau berikan cintamu. Haleluya. Dia adalah Allah yang baik. Cintanya diberikan dalam kehidupan kita lewat Roh Kudusnya yang ada dalam hati kita. Tuhan, kau berikan cintamu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya. Perbuatan ajaib tanganmu warnai hari hidupku. Bersamamu ku tak akan gentar. Katakan, kau Allah, kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Oh, tiada yang lain, tiada yang lain dalam hidupku. Cintaku bagimu, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Haleluya, Tuhan dialah kekasih hati kita. Oleh sebab itu kita mau tetap bersuka cita, memuji, memuliakan Tuhan. Kita ulangi lagu ini bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan, kau berikan cintamu. Tuhan, kau berikan cintamu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya. Perbuatan ajaib tanganmu warnai hari hidupku. Bersamamu ku tak akan gentar. Katakan bersama, kau Allah, kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Oh, tiada yang lain dalam hidupku. Cintaku bagimu, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Sekali lagi katakan, kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain dalam hidupku. Cintaku bagimu, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Sekali lagi dengan sukacita kita katakan, Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Oh, tiada yang lain dalam hidupku. Cintaku bagimu, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Katakan, hanya Engkau kekasihku,
hanya Engkau kekasihku, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Puji Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana saat ini tidak ada pribadi yang dapat menguatkan kita di dunia ini. Hanya ada satu pribadi Bapak Ibu, tidak lain tidak bukan, dia adalah Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Lewat firman-Nya itu yang akan menguatkan kita. Oleh sebab itu kita tahu bersama-sama bahwa hidup kita saat ini adalah penyembahan. Hidup kita penuh dengan penyembahan kepada Tuhan sebagai persembahan yang akan kita panjatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku kita bawa kepada Tuhan. Pujian dan syukurku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Kami sadar Tuhan bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Sadar bila ku amin Tuhan, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan Bapak Ibu bersama, ku tahu hidupku, ku tahu
ibu katakan, ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Dengan lembut kita katakan sekali lagi, Bapak Ibu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku kami berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu kami berikan seluruh hidup kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Katakan, segenap hidupku, segenap hidupku persembah. Sekali lagi katakan, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Memang demikian Tuhan. Segenap hidup kami ini patut dan layak dipersembahkan hanya kepada Engkau, karena Engkau menciptakan kami manusia begitu mulia seperti gambar dan rupa Engkau. Namun kami harus akui Tuhan, kami ada di tempat ini melalui satu proses yang sesungguhnya spektakuler. Karena kami tidak layak Tuhan. Kami melihat diri kami begitu kotor, terhilang di dalam lumpur dosa kematian yang kekal. Jikalau kami bisa berada di tempat ini, kembali ini adalah anugerah-Mu, sungguh Tuhan. Oleh sebab itu lewat lagu ini dan lewat event kebaktian memperingati hari Pentakosta, tercurahnya Roh Kudus untuk kembali menolong umat-Mu di dunia ini, boleh dipulihkan kembali menjadi seperti yang Engkau rindukan sejak semula pada ciptaan yang awal di Taman Eden. Itu sebabnya kami mau duduk, kami mau menggunakan anugerah-Mu untuk kami boleh membuka lembaran-lembaran ayat firman-Mu, menemukan kembali anugerah-Mu, menemukan kembali kasih sayang-Mu, menemukan kembali anugerah-Mu yang luar biasa. Supaya kami bukan hanya seorang diri menyembah Engkau, tapi kami boleh mengajak bangsa dan negara kami Indonesia khususnya boleh menyembah Engkau Tuhan. Di dalam situasi kondisi yang mencekam hari-hari ini,
Kami tahu Engkau yang berdaulat. Tetapi masih banyak orang yang tidak mengerti kedaulatan-Mu, sehingga hidupnya sembrono. Itu sebabnya kami butuh firman-Mu. Kami butuh makna Pentakosta yang pada pagi ini kami mau merenungkannya dengan baik. Terima kasih dimanapun kami berada. Sidang jemaat besar kecil, pria wanita, tua dan muda, siap mendengarkan firman-Mu, firman anugerah tertuangnya Pentakosta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang membaptis gereja-Mu oleh Roh Kudus-Mu. Kami sambut firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya bersama istri menyapa kita sekalian. Shalom dan selamat memperingati hari Pentakosta. Dan saya terima kasih bahwa kita mendapatkan kesempatan yang baik. Karena kita tahu Roh Kudus dicurahkan itu salah satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Tapi jangan kita lupa bahwa Allah memberikan hadiah yang terbesar. Yang pertama itu tidak boleh kita lupakan adalah putra tunggalnya Yesus Kristus. Dan kemudian hari-hari ini, tepatnya pada hari Minggu, kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Itu merupakan juga hadiah daripada Allah Bapa yang sama karena kaitan dengan Tritunggal. Kalau anak putra Allah diberikan merupakan hadiah yang paling besar, karunia Roh Kudus diberikan juga sama. Karena Allah Tritunggal itu tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil. Dan kemudian Allah Bapa dalam kesatuan anaknya juga diberikan kepada manusia kita ini. Saya merenungkan, saya rasa tidak layak. Seringkali kita mau menerima yang begitu baik dari Allah, tapi kita abaikan, kita lupakan. Itu sebabnya kesempatan yang baik ini saya ingin ajak saudara untuk membaca ulang, kemudian untuk melihat apa yang sudah terjadi. Khususnya pencurahan Roh Kudus pada zaman gereja mula-mula waktu itu. Dan saya nanti akan coba kaitkan karena kita masih terus berlanjut dengan Yohanes pasal yang ke-8. Maka saya sangat berterima kasih kalau seluruh sidang jemaat dan semua hamba Tuhan yang terkait berdoa, sehingga saya ingin coba untuk menyajikan apa yang sedang terjadi pada hari Pentakosta pertama. Apa maknanya kepenuhan itu? Dan apa yang terjadi pada Injil Yohanes pasal yang ke-8, di mana Yesus diperhadapkan dengan satu problem, pencobaan, satu jebakan tentang seorang wanita yang ketangkep basah saat berbuat zina. Dan saya ingin ajak saudara melihat, kenapa tadi saya katakan bahwa pencurahan Roh Kudus merupakan satu hadiah, satu pemberian yang sangat luar biasa. Sama dengan waktu Yesus, Putra Allah diberikan dengan terjadinya firman menjadi manusia. Dan seterusnya, hingga dia tersalib, hingga dia dikuburkan, hingga dia bangkit,
hingga dia naik ke sorga. Kemudian kita memperingati hari ini pencurahan Roh Kudus, pemberian yang luar biasa. Semoga nyanyian tadi mengatakan hidup kami ini adalah penyembahan. Dalam pengertian bukan satu action, tapi bagaimana kita mengucap syukur kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita. Bagaimana kita harus bersyukur kalau kita tahu Yesus mati untuk kita. Bagaimana kita bersyukur menantikan Dia mau datang kembali dengan segera. Saya ajak kita untuk membaca beberapa ayat supaya kita bisa dengan leluasa untuk kita memasukinya. Coba saya ajak saudara untuk membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita akan mendengarkan pembacaan dari ayat yang ke-36. Ya, 36 dan seterusnya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Iya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Terus? Jawab Petrus kepada mereka, Terus? bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kita loncat pada ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Iya, kita loncat pada ayat yang ke-46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Terus? Dan mereka disukai semua orang. Terus? Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, terima kasih. Bagaimana kita memaknai ayat ini? Apakah kita melihat kondisi dunia sekarang ini lalu kita mau coba untuk mengurangi maknanya, mengurangi kuasanya, mengurangi sesuatunya? Ya. Karena saya melihat setelah Petrus dan teman-temannya penuh Roh Kudus, ini yang terjadi. Ya. Khotbahnya sederhana, tetapi membuat bangsa Israel waktu itu orang Yahudi yang kumpul ya dari berbagai daerah negara yang lain, tetangga dan juga orang Yahudi sendiri yang ada di Israel untuk berkumpul di Yerusalem untuk menantikan perayaan Pentakosta. Dan kita secara singkat saya katakan di situ kita bisa melihat bahwa pencurahan Roh Kudus mengakibatkan orang diampuni, mengakibatkan orang berdosa diselamatkan, mengakibatkan orang itu terima Roh Kudus, mengakibatkan banyak orang lain diselamatkan. Ini makna Roh Kudus. Ini yang merupakan kerinduan dari Bapa Surgawi mencurahkan Roh Kudus melalui putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah bangkit dan yang sudah menjadi Raja segala raja untuk manusia supaya selamat. Ya, jadi pencurahan Roh Kudus itu tidak sekedar hanya suatu gerakan, suatu action, suatu puji-pujian sesuatu, itu tidak salah.
Tetapi coba kita perhatikan apa yang ditulis oleh Alkitab, itu yang harus kita perhatikan. Seringkali saya merasa sedih, bukan saya merasa lebih suci dari yang lain. Tapi saya menemukan banyak kali kita ambil ayat-ayat yang kita senangi. Kita lupa sesungguhnya pencurahan Roh Kudus waktu diberikan oleh Yesus sesuai janjinya itu, ada satu ayat yang jangan kita lupakan. Coba tolong dibacakan pasal yang pertama kembali ya, ayat yang ke-8. Ya, ayat yang ke-8. Coba perhatikan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tetapi kalian waktu itu ya hampir begitu banyak. Kalau menurut 1 Korintus pasal 15, kira-kira 500 orang yang berkumpul di Bukit Zaitun itu. Terus coba ulangi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Itu Roh Kudus, itu kuasa. Dinamik dikatakan dalam bahasa Yunaninya. Terus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Ya. Dan di seluruh Yudea. Terus. Dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Ya, coba ulangi sedikit. Kamu akan menjadi. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, kamu akan menjadi saksiku. Maafkan karena saya punya bahasa Mandarin. Dari saksiku ditaruh di akhir. Jadi saya coba cari lagi. Jadi menjadi saksiku. Menjadi saksi tentang apa? Ya, kalau kita menyaksikan seseorang, orang tanya, ya. Saya ditanya sama orang lain, misalkan, kamu kenal sama Bapak David Kasih, tahu? Apa yang kerjakan? Tak tahu ya. Bisa saja. Ya, sekarang ini menjadi saksiku. Saksinya Yesus, saksinya apa? Nah, saya akan coba menggabungkan dengan ayat yang Yesus katakan di dalam Injil Lukas pasal 24. Coba tolong dibuka. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-46. Katanya kepada mereka, Ya. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan pertama dan pengampunan dosa kedua harus disampaikan kepada segala bangsa. Kepada segala bangsa, bukan cuma bangsa Yahudi. Terus mulai dari Yerusalem. Sangat jelas sekali. Terus kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kesaksian tentang pertobatan, kesaksian tentang pengampunan, kesaksian tentang menerimanya Roh Kudus. Kata Petrus tadi kita sudah baca di situ. Terus. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Nah, apa itu? Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dan tempat tinggi. Ya, jadi kita terima Roh Kudus itu ada kuat. Ya, jadi kita yang sedang mendengar ini kita harus yakin kita ada kuasa. Tapi kuasa untuk apa? Ya. Dan saya sangat terdorong dan tertemplok oleh firman Tuhan bahwa orang yang terima Roh Kudus itu dia membuat orang lain bertobat. Kita membuat keluarga kita bertobat, kita membuat bangsa kita bertobat, kita membuat orang lain bertobat. Itu makna dari Roh Kudus yang Tuhan berikan. Lepas daripada ayat yang lain mengatakan Roh Kudus adalah satu jaminan, itu is okay. Itu merupakan perkembangan yang lebih jauh di mana Roh Kudus betul-betul merupakan jaminan kita untuk nanti ditebus. Tetapi apa yang kita terima, sesungguhnya kamu akan terima kuasa. Jadi kuasa itu untuk menyatakan salah. Kuasa itu untuk mengampuni salah.
kuasa itu untuk menyelamatkan yang salah. Itu kita akan nanti melihat di mana Yesus pada Yohanes pasal yang ke-8 diperhadapkan dengan seorang perempuan yang sedang berzina. Saya melihat di sini kuasa Tuhan yang luar biasa yang terjadi. Saya akan coba nanti bandingkan antara Roh Kudus yang memenuhi para gereja Tuhan mula-mula 12 rasul dan yang lainnya 120 ya, sehingga kita sudah membaca bagaimana 3.000 orang bertobat. 3.000 orang dibaptis. Saya nggak bisa pikirkan 3.000 orang itu berapa lama ya dibaptis. Kalau sekarang ini ya gereja kita berapa puluhan orang aja sudah akan mengambil waktu mungkin setengah hari. Ya. Ini 3.000. Ya. Mereka penuh sukacita. Ini merupakan suatu bukti fakta yang nyata dan kita coba akan terkoreksi kira-kira hari-hari ini Roh Kudus berbicara dalam hati kita ini untuk membawa orang lain. Sudah berapa banyak keluarga famili kita, sudah berapa banyak bangsa kita yang kenal Yesus. Atau kita keliru sehingga tidak ada orang yang bertobat. Itu sebabnya saya ajak saudara untuk kembali untuk melihat apa yang Yesus kerjakan pada hari atau dalam Yohanes pasal yang ke-8. Mari saya ajak sedikit berhenti pada Kisah Rasul, tapi saya akan ajak saudara membaca sekilas Yohanes pasal 8 atau Yohanes pasal 7 ayat 53 karena bahasa Indonesia demikian langsung dibacakan pada ayat yang selanjutnya ya sampai ayat 12. Apakah itu sampai selesai? Saya tidak tahu, tapi tolong kita baca Yohanes pasal yang ke-7 Indonesia ayat yang ke-53. Ya, betul ya. Oke, coba. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Terus? Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Menyalahkannya terus. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Kita loncat saja langsung pada ayat yang ke-10. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saya akan ajak saudara untuk melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Di sini tidak bicara soal Roh Kudus. Tetapi saya yakin di sini Yesus menggunakan Roh Kudus yang Bapa berikan kepada dia pada Yohanes pasal yang ketiga itu dibuktikan. Bahwa Yesus datang itu untuk menolong mereka. Kalau kita masih ingat pada Yohanes pasal yang ke-7, di situ ada 2 peristiwa, yaitu Yesus mengajar di bait Allah. Perhatikan, Yesus mengajar di bait Allah tapi disanggah oleh orang-orang yang tidak percaya. Mereka anggap Yesus tidak sekolah, tidak pernah sekolah teologi. Apa yang dia ajarkan, apa yang dia sampaikan pasti tidak beres. Tapi Yesus katakan, apa yang aku ajarkan adalah dari Dia yang mengutus aku. Kalau kalian sungguh-sungguh menyelidiki, kalian akan tahu apakah ajaranku ini dari sorga, dari Allah, atau ajaranku ini dari manusia
untuk mencari popularitas. Ini yang pertama. Ya. Kemudian pada pesta raya yang sangat besar, yaitu pesta Pondok Daun-Daunan, pada waktu yang terakhir, saudara boleh baca di rumah kembali, Tuhan katakan barang siapa yang haus datang. Ya. Datang kepadaku, maka dari perutnya akan mengalir sumber air kehidupan untuk kekal. Yesus berbicara itu kepada mereka tentang manusia akan menerima Roh Kudus. Waktu itu belum. Ya. Itu sebabnya kita sudah membaca bagaimana pasal 7 berbicara mengenai pengajaran, berbicara mengenai Roh Kudus, berbicara mengenai ya supaya manusia lepas dahaga dari segala kedahagaan dunia ini. Dan kita melihat bahwa Yesus kembali mengajar di Bait Allah. Dia dihadapkan dengan satu fakta yang tidak bisa dibantah, seorang wanita yang berzina dan menurut peraturan Taurat harus dibunuh. Saya teringat, saya bandingkan dengan waktu Rasul Petrus berkhotbah, begitu banyak orang. Coba dibayangkan waktu itu yang bertobat 3.000. Berarti yang hadir mungkin lebih, bahkan hampir lebih dari 10.000 bangsa Yahudi memenuhi lapangan Yerusalem yang mengadakan pesta Pentakosta. Ini juga ada pesta walaupun bukan Pentakosta, tapi pesta Pondok Daun juga pesta yang terakhir, yang terbesar, yang terakhir, yang pertama Paskah, yang kedua Pentakosta, yang ketiga adalah ini pesta Pondok Daun atau pesta Tabernakel. Dua-dua ada pesta. Ya. Yang satu pada hari Pentakosta, dalam pesta Pentakosta terjadi pengampunan. Terjadi di sini ada satu pesta Pondok Daun, justru terjadi suatu pencobaan, suatu jebakan supaya Yesus tidak mampu untuk menyelesaikan masalah yang sangat krusial. Kita memperhatikan, saya perhatikan di satu sisi Yesus menghadapi kenajisan hidup nikah. Kalau menurut Taurat memang akan dihukum mati. Tetapi di dalam Kisah Rasul, bangsa Israel dituduh oleh Petrus dalam keberanian yang sangat spektakuler. Hei Israel, kamu lihat, tahu ya, bahwa Yesus yang kamu bunuh. Luar biasa. Saudara Yakub mengatakan, Taurat mengatakan, jangan berzina. Tapi kalau engkau mengatakan aku tidak berzina tapi aku membunuh orang, maka sama seorang itu sudah melanggar seluruh hukum Taurat. Nah, saya ingin ajak saudara untuk memikirkan ini. Kenapa? Ya, kita mesti belajar. Hari ini kita bukan tidak ada Roh Kudus. Hari ini kita sedang dan sangat syukur bahwa Roh Kudus masih menyertai kita, dan memang itu janji Yesus untuk Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Kita masih bersyukur supaya kita bisa memberi dampak yang baik. Ya. Coba kita melihat gereja mula-mula tiap-tiap hari kumpul di Bait Allah. Bayangkan kalau tiap hari kumpul di Bait Allah kemudian terus tuduh menuduh, saling mempersalahkan. Mau jadi apa Bait Allah itu? Ya. Tetapi dalam zamannya Yesus kita lihat Yesus kembali ke Bait Allah untuk mengajar. Tetapi kita lihat banyak orang kumpul. Saya coba hitung-hitung. Orang yang masuk Bait Allah beraneka ragam. Sama juga kita masuk gereja beraneka ragam.
kita juga bisa melihat beraneka sinode gereja. Masing-masing mungkin bisa berbeda persepsi, berbeda tanggapan tentang kepenuhan Roh Kudus ini. Waktu saya mengkalkulasi, saya tanya istri saya, kira-kira berapa orang yang ada di dalam bait Allah waktu Yesus pagi-pagi kembali ke bait Allah, dia mengajar. Kemudian saya hitung-hitung, bait Allah harus ada kostor, yaitu orang Lewi yang menjaga. Ya, itu orang Saduki. Kemudian Yesus sendiri, jangan lupa Yesus ini adalah firman yang menjadi manusia. Dalam Injil Yohanes pasal 1, dia membawa kasih karunia dan kebenaran. Sepenuh-penuhnya adalah Putra Tunggal Allah. Ketiga, tidak ditulis tapi saya yakin 12 muridnya, 12 rasulnya ada ikut belajar sebagai murid Yesus. Keempat adalah rakyat yang berbondong-bondong pagi-pagi hari sudah masuk ke gereja untuk mau mendengarkan nasihat Yesus. Kemudian muncullah orang ahli Taurat, keenam. Kemudian orang Farisi. Ya. Kemudian yang terakhir, perempuan yang berzina. Kita bisa mencoba bayangkan dalam sebuah gereja, bagaimana kita punya pandangan, perasaan. Kita ke sesuatu tempat, kita harus mempunyai tujuan, supaya kita memperoleh apa yang kita rindukan. Kita lihat cerita ini sangat mengesankan hati saya. Banyak orang masuk gereja tapi kembalinya dengan bukan damai sejahtera tapi persungutan, gak senang sama pembicaranya atau gak sedang sama anggota itu, dan masih banyak. Ya, kita tidak bisa membendung, kita tidak bisa menilai, tetapi Tuhan membawa saya untuk menilai pada waktu Yesus kembali pagi-pagi ke bait Allah, maka orang-orang inilah yang datang untuk mendengar, tapi yang lain untuk mencela. Apakah kita juga datang dalam gereja hanya untuk mencela khotbahnya seseorang? Atau kita datang hanya sebagai pendengar sajalah? Ya, yang penting saya datang karena saya orang Kristen. Yang penting saya datang karena saya memang sebagai imam-imam. Saya datang memang dan banyak kali memang. Tapi kita lupa, ya, apapun yang kita kerjakan di dalam suatu ibadah, kita akan menuai apa yang kita tabur. Ya, di sini kita lihat ahli Taurat dan orang Farisi nggak bisa terima. Mereka mengajukan fakta yang benar, tetapi mereka tidak konsekuen dengan hukum Taurat. Ya, Rasul Paulus mengatakan hukum Taurat itu baik, hukum Taurat itu suci. Ya, tetapi Rasul Paulus menginginkan, sebab dia punya pengalaman. Dia katakan, aku orang yang paling besar dosanya. Waktu dia ketemu Yesus, Yesus mencurahkan sehabis-habis kasih karunia dan kebenarannya. Bagaimana dengan kita? Waktu saya membaca ini, singkat kata kita semua tahu ceritanya. Kenapa Yesus tidak mau menjawab? Kenapa Yesus sibuk? Kan Yesus tahu bahwa orang Farisi dan ahli Taurat itu tidak konsekuen, karena ada ayat mengatakan mereka menjebak. Ya, apakah mereka betul-betul tahu hukum Taurat itu yang sebenarnya bagaimana tentang perzinahan ini? Atau memang mereka sengaja tidak mau tahu untuk menceroboh atau untuk membohongi Yesus? Karena wanita itu yang ditangkap, tapi yang laki-laki dibiarkan lolos.
kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel terutama ahli Taurat dan juga orang Farisi dan Saduki seringkali memutar balik hukum Taurat. Tuhan katakan, engkau mendengar hukum Taurat mengatakan, hormatilah orang tuamu, tetapi kamu katakan dalam Talmudmu, karena aku sudah memberikan persembahanku untuk orang tuaku itu kepada Tuhan, maka aku tidak perlu lagi untuk menjamin, meladeni orang tua kita. Kamu melanggar firman Allah hanya untuk kamu menaati adat istiadat. Kita membutuhkan Roh Kudus. Seperti Yesus dipenuhi Roh Kudus. Dia tidak mengatakan perempuan itu tidak salah. Tapi dia akan tahu siapa yang sebenarnya semua mereka yang hadir di situ itu mengenal, mengetahuikan siapa mereka. Yang kita lihat waktu Yesus didesak ulang berulang. Yesus cuma mengatakan sebuah kata, siapa yang tidak berdosa, dia yang bisa melemparkan batu yang pertama kali. Apa yang terjadi kita tahu, saudara telah baca tadi. Coba tolong dibaca, ini tadi belum dibaca, saya ingin ajak baca ayat yang ke pasal 8, yang ke-7, mari silakan. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua. Mulai dari yang tertua sampai yang termuda. Ya terus. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri. Dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Iya. Coba kita bayangkan. Dalam kebaktian gereja yang penuh sesak. Tiba-tiba cuma tinggal pendeta satu dan juga perempuan yang berdosa. Kita akan kehilangan seolah-olah. Ya. Wah, pendukungnya hilang. Wah, bagaimana ini? Tetapi ini satu fakta menyatakan yang harus ada dalam bait Allah itu siapa? Ya. Siapa yang harus ada dalam bait Allah? Bukan orang-orang yang cuma datang untuk memenuhi persyaratan orang Kristen harus masuk gereja. Bait Allah ini, gereja Tuhan ini, di dalamnya bukan hanya orang-orang petugas-petugas yang tiap hari membersihkan gereja. Gereja secara rohani bukan hanya orang-orang ya seperti Farisi dan ahli Taurat yang selalu mencari kekurangan firman, mencari ketidakcocokan dari ayat firman Allah ini sehingga terjadi perpecahan yang terjadi begitu banyak ya denominasi gereja. Dan saya melihat lagi bahwa di dalamnya ini termasuk 12 muridnya pun pergi. Karena ayat mengatakan sisa Yesus bersama dengan perempuan itu. Ya. Walaupun tadi dikatakan nama muridnya tidak disebutkan. Tetapi sebagai murid Tuhan tentunya mereka ikuti di mana gurunya berada. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa di dalam gereja, di dalam rumah Allah, harusnya sekarang ini ada pribadi yaitu firman yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan yang kedua adalah perempuan berzina itu. Supaya ditolong oleh Tuhan. Ya, untuk apa gereja kalau begitu kudus suci lalu orang berdosa gak bisa masuk? Ya,
Kapan dia bisa disucikan? Kapan dia bisa diampuni? Kapan dia bisa bertobat? Kapan dia bisa kenal Yesus? Kalau dalam gereja hanya ada Farisi dan ahli Taurat yang selalu mencari kesalahan orang lain. Yesus, saya melihat, saya bandingkan dengan Kisah Rasul. Waktu Petrus mengatakan, hendaklah engkau ketahui, Yesus yang kau bunuh itu. Kaget semua. Waduh, bagaimana ini? Ya, Petrus yang tidak mungkin berbicara ini. Ya, kok berani begitu? Roh Kudus yang berkarya. Roh Kudus itu kekuatan. Roh Kudus itulah yang membuat gereja mula-mula ini meledak dengan kasih karunia. Meledak dengan kebenaran yang kuat. Bahwa memang mereka sudah salah. Mereka sudah salah tafsir. Mereka sudah salah kira. Sehingga mereka waktu mendengarkan Yesus yang engkau bunuh ini, Bapa Allah sudah membangkitkan dia, menjadikan dia Tuhan dan Kristus. Bingung mereka. Ya. Gereja kita hari-hari ini, apa yang kita bicarakan? Ya. Mampukan kita menggairahkan, membongkar balik hati manusia. Kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 14. Ya. Kalau kamu berkumpul bersama, semua berbahasa lidah. Kemudian ada orang yang masuk tidak tahu mengerti tentang bahasa roh. Bukankah mereka akan mengatakan, lah ini mau kamu gila. Tetapi kalau kalian semua untuk bernubuat, menceritakan hal ihwal yang tersembunyi yang jangan jadi, maka orang yang datang masuk dalam gereja akan tertemplah hatinya. Akan mengaku bahwa Allah ada di tengah-tengah kalian. Itu berarti keselamatan, pengampunan, kepenuhan terjadi. Ini yang saya katakan, aduh suatu saya membaca ini. Saya coba bandingkan. Ya, bahwa Yesus dia tunggu untuk mereka sadar. Mereka sadar mereka semua orang berdosa. Penilaiannya kita tidak tahu. Bagaimana penilaiannya murid-muridnya, bagaimana penilaiannya daripada rakyat biasa, bagaimana penilaiannya daripada imam-imam yang ada di dalam bait Allah, penilaian. Tapi penilaiannya Yesus, waktu dia tunggu, dia tidak usah lagi disuruh. Dia tahu semua menjadi sepi. Maka dia dengan perempuan itu ada dialog yang sangat luar biasa. Seringkali kita takut berdialog dengan firman Allah. Sementara Yesus datang dengan kasih karunia dan kebenaran. Tidak usah takut kebenaran itu dinyatakan. Tidak usah takut kesalahan kita dinyatakan. Tuhan tidak untuk membongkar, untuk membunuh. Tapi dia membongkar untuk menyelamatkan. Dia membongkar untuk merestorasi. Dia membongkar untuk membuat perempuan itu pulang. Jangan berbuat dosa sejak ini ya. Ini berita Pentakosta. Ini berita yang disampaikan oleh Petrus. Ini berita disampaikan oleh rekan-rekannya. Tiap hari mereka mengajar dengan pengajaran rasul-rasul. Sehingga gereja itu mulai bertumbuh. 3.000 orang semua bertobat, berarti semua mengaku salah. Apakah semua orang membunuh Yesus? Tidak juga. Ada yang membunuh, ada yang membenci, ada yang membohongi, ada yang selingkuh, ada ini. Semua terkurung dengan satu kondisi, kamu salah. Tapi Yesus mau menolong kamu. Asal kamu mau bertobat, dibaptis, maka kalian akan terima Roh Kudus. Itu kata firman Allah. Ya, lalu mereka terima pernyataan Petrus. Mereka 3.000, saya tidak tahu, bayangkan 3.000 macam dosa. Ya, apa cuma satu dosa? Tuhan katakan pikiran hati manusia dari kecil itu, waduh jahat. Dari kecil sudah memikirkan pikiran yang jahat. Apalagi sampai yang tua, katakan yang tua sampai yang muda semua keluar. Berarti mereka sudah mengetahui
apa itu dosa. Cuma sayangnya mereka tidak mau seperti perempuan berzina itu. Kalau mereka mau datang sama Yesus, Tuhan, aku memang salah juga. Tadi saya menilai keliru. Ampuni saya Tuhan. Tuhan ampuni. Tetapi ternyata mereka tidak ada satupun yang datang sama Yesus. Kecuali perempuan yang berzina ini. Yang menunggu vonis. Vonis yang tidak disangka-sangka. Vonis bebas. Dengan syarat jangan berbuat dosa lagi semenjak ini. Maknanya untuk kita pada pagi ini apa? Kalau kita datang sama Yesus, kita minta ampun. Dan kemudian orang lain juga datang minta ampun. Maka kita tahu Roh Kudus memenuhi kita supaya kita masuk dalam seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu membebaskan kita. Mungkin saya akan tambahkan 1-2 ayat pada pagi ini supaya kita bisa melihat ya, bagaimana seseorang ini. Tuhan katakan jangan berbuat dosa lagi. Ini mengandung satu warning. Coba tolong dibacakan ulang ayat yang ke-10 dan 11 ya dalam Yohanes pasal 8. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Ya. Hai perempuan, di manakah mereka? Mana yang mereka itu? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ya. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Aduh. Terus? Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Ya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Loh, itu harus dipegang. Jangan cuma diampuni lalu ini dihilangkan. Kadang-kadang kita ini ingin kasih karunia tapi kebenarannya tidak dicantumkan. Ya. Atau kita plak kebenaran. Ini kebenaran salah. Tidak bisa. Tuhan datang dengan 2 kasih karunia dan kebenaran yang sangat spektakuler. Dikatakan oleh Yohanes pasal 1, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan hanya Yesus yang bisa memberikan kebenaran. Dan hanya Yesus yang bisa memberikan pengampunan yang secara sempurna. Tetapi Tuhan katakan jangan berbuat dosa lagi sejak ini. Artinya perempuan itu masih bisa. Ya. Laki-laki juga bisa. Kita semua juga bisa. Kata 1 Yohanes pasal yang kedua. Aku katakan ini supaya kamu jangan berdosa. Tetapi kalau kamu berdosa ada satu pengacara. Ya. Setelah Yesus akan mengampuni kita. Saudara boleh baca di rumah. Ya. Artinya kita manusia itu tidak kebal. Jangan menganggap Tuhan sudah ampuni kita, kemudian kita otomatis tidak ada. Tidak bisa berbuat dosa, tidak. Hanya satu perkara. 1 Yohanes pasal yang ketiga atau ayat 5 mengatakan, orang itu tidak akan berdosa lagi karena firman Allah tinggal di dalamnya. Bagaimana firman yang mana? Nah, saya akan akhiri dengan satu ayat. Pasal 8 ayat yang ke-12 ya, ini dikaitkan langsung, sambung. Coba tolong ayat 11 kemudian ayat 12 ya. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Aku pun tidak menghukum, tidak mau Tuhan datang tidak untuk menghukum, kata Yohanes pasal yang ke-12. Terus Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya. Ini lanjutan maka, coba yang keras. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya. Orang banyak, mungkin orang itu sudah keluar gereja, sudah semua keluar, tinggal Yesus sama perempuan. Tapi Yesus tidak omong sama perempuan sendiri. Dia omong sama perempuan secara pribadi, bagaimana? Tapi kepada hal yang lama dia mengatakan, 12 coba ulangi. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Apa itu? Katanya.
Akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Iya, luar biasa, mau apa? Tapi ini kita akan lanjutkan merenungkan, menghayati pada event-event yang akan datang. Tapi pada pagi ini, pada hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus merupakan karunia Allah yang luar biasa. Sudah dua yang Allah Bapa berikan kepada kita. Jangan lagi kita mengatakan, saya lemah, saya nggak bisa. Dia terang dunia, maka firman itu terang. Ya, jikalau kita benci saudara kita masih di luar terang itu, ayo kita masuk. Waktu kita masuk dalam terang, kita baru bisa melihat saudara kita itu mana salahnya. Ya, kalau kita sudah masuk dalam terang, kita tidak usah salahkan orang lain kalau saudara tersandung karena saudara tidak lihat baik-baik. Tapi kalau kita masih dalam kegelapan, sorry kalau saudara tersandung karena saudara sedang dalam kegelapan. Tapi kalau saya dalam terang, kemudian saya kok bolak-balik jatuh, kesandung sini, kesandung sana, berarti saya ada masalah mata mungkin dan sebagainya. Kenapa Yesus katakan kepada orang lain banyak? Akulah terang dunia. Dan memang begitu, dunia ini gelap, hanya Yesus adalah terang, adalah firman Allah, terang yang luar biasa. Itu sebabnya saya bisa mengatakan pada pagi hari ini, dalam pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta ini, mari kita berdoa supaya tiap-tiap hari Tuhan mengirimkan orang-orang yang diselamatkan oleh karena kesaksian-kesaksian pertobatan kita kepada orang lain semuanya. Ada sebuah nyanyian saya pilih dalam nyanyian Pesalu 137, tempat terindah. Saya ambilkan kaitannya dengan Injil Yohanes pasal yang ke-8 ini. Nanti kita akan pelan-pelan menghayati untuk kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Pesalu 137, tempat terindah. Kakimu ku tercampar penuh dosa, hukuman dan kematian menantikanku, penuh kasih tuliskan firman di hatiku, kau mengampuniku dan berkata, jangan berbuat lagi. Betapa besar kasih-Mu, betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu. Betapa besar kasih-Mu,
Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kakimu. Waktu Yesus mengampuni perempuan itu, saya teringat berapa kali Yesus juga mengampuni orang yang lumpuh, yang turun dari atap yang dibongkar, dosamu sudah diampuni. Beberapa perempuan yang menangis-menangis di kaki Yesus, dosamu diampuni. Orang-orang Farisi kembali mencela. Orang ini menghujat. Kok berani-beraninya mengampuni dosa manusia kecuali Allah? Yesus mengatakan anak manusia diberi hak. Tapi lebih konkretnya, saudara, waktu Yesus mengampuni perempuan, mengampuni dosa yang lainnya itu, dia tahu ada satu yang akan menyelesaikan semuanya pada waktu dia di atas kayu salib. Waktu di atas kayu salib dia katakan sudah genap. Maka sungguh ini suatu bukti yang tidak lagi bisa dibantah dan tidak bisa disangkal. Jika orang berdosa sebesar dosa apapun juga, sebesar dosa Rasul Paulus, waktu dia datang sama Yesus, Yesus sanggup mengampuni, menghapuskan, meniadakan, dan melupakan semua pelanggaran. Kalau kita yakin ini, betapa bahagianya kita ini. Ada Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Mungkin kita banyak kelemahan, tetapi kita bisa memiliki jaminan yang kuat. Jikalau yang mendengarkan saat ini merasa ada sesuatu beban yang berat, Roh Kudus dalam hidupmu ini akan menolong kalian. Tapi jikalau kalian sudah mengalami kelepasan, mari bangkit. Nah, Roh Kudus adalah dinamika, adalah suatu kekuatan yang besar untuk menceritakan tentang Yesus itu siapa. Yesus adalah Putra Allah. Yesus adalah pembawa damai sejahtera dan kebenaran. Saya memilih lagu ini. Saya ingin seperti Rasul Paulus di antara orang yang berdosa. Dia yang paling besar dosanya. Mari disiapkan roti dan cawan yang sudah saudara siapkan di rumah. Saya masih ingin kita menyanyi dari awal lagi. Ayat yang pertama saja dengan kurnya. Lalu kita akan menyiapkan hati kita tetap duduk di tempat masing-masing untuk kita mengadakan perjamuan Tuhan. Di kakimu ku tercampak penuh dosa. Ku tercampak penuh dosa. Hukuman dan kematian menantikanku. Penuh kasih kau tuliskan firman di hatiku. Kau mengampuniku dan berkata, jangan berbuat lagi. Betapa besar
tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu. Tidak ada tempat yang lain. Dunia bisa tawarkan begitu banyak tempat-tempat yang bisa memperbaiki tingkah laku manusia. Kita hanya tahu di bawah kaki Yesus saja satu-satu jaminan yang pasti. Dan Yesus telah datang. Firman Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dua-duanya Dia nyatakan kepada manusia berdosa kita ini. Dan Dia telah mati oleh karena dosa saya dan dosa kalian. Dia telah bangkit untuk membenarkan kita. Jadi ke sorga menyediakan tempat. Dia akan datang kembali untuk menjemput kita sekalian. Saudara-saudara kita sekalian, peganglah roti dengan tangan kanan. Kita tetap duduk. Kita boleh angkat di mana kita berduduk dengan roti tangan kanan. Saya akan membaca dan kita mengamenkan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita memegang cawan yang telah kita buka bersama-sama. Kembali sesaat kita angkat cawan ini. Dan saya membaca, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dan ayatnya yang lain mengatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saya boleh tambahkan sedikit bahwa kita memberitakan kematian Tuhan. Kita memberitakan bagaimana Yesus telah mengampuni saya dan saudara, telah menyucikan saya dan saudara oleh karena kasih karunia dan kebenaran yang sempurna. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam suasana doa, kita nyanyikan kur ini. Betapa besar. Besar kasih-Mu, oh amin. Betapa berkuasa firman-Mu, hanya firman Tuhan katakan. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki.
Satu kali lagi, tapi Saudara Kevin akan lanjutkan doa. Oh amin. Yang lain kita bisa menyembah. Luar biasa firman-Mu, oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu. Firman-Mu sungguh menegur kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu dalam hati kami yang selalu mengingatkan kami Tuhan atas kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Mungkin seringkali kami menyesali dosa-dosa kami, tapi kami kembali melakukannya Tuhan. Tapi kami sadar bahwa saat ini firman-Mu telah menegur kami Tuhan, bahwa bila Engkau mengisi kami dengan firman-Mu, Roh Kudus-Mu akan mengingatkan kami untuk tidak berbuat dosa lagi Tuhan. Itulah yang kami pegang dalam hati kami Tuhan, bahwa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga selalu mengingatkan kami Tuhan, bahwa Roh Kudus-Mu akan menuntun setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang sudah kami rasakan saat ini, yang ada dan tinggal di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan bahwa menunggu hari kedatangan Tuhan nantinya Tuhan, kami akan terus dibimbing dan dipimpin oleh Roh Kudus yang ada dalam hati kami, sehingga membuat kami kembali untuk terus berada di jalan yang sudah Tuhan tentukan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami juga berterima kasih Tuhan untuk pembukaan firman-Mu yang masih bisa kami dengarkan di pagi hari ini Tuhan. Sehingga itu akan terus menguatkan kami di kehidupan dunia ini untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala dan seluruh sidang jemaat yang menyaksikan video ini lewat live streaming. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, Tuhan berikan kesehatan untuk kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ini semua, mengucap syukur untuk hari ini, dan kami alaskan doa ini Tuhan di dalam nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Sidang jemaat sekalian, ada beberapa pengumuman yang akan kita dengarkan bersama-sama. Yang pertama yaitu Bapak Ibu, Saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertampil pada layar Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dan yang kedua, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang tergerak berpartisipasi dalam gerakan peduli kasih di gereja kita dapat mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 82211662221 atas nama Endang Sri Wardani atau Inge Tenggara. Jadi gerakan berbagi kasih ini kita akan salurkan kepada anggota jemaat gereja kita yang kurang mampu dan terkena dampak dari COVID-19 ini. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, untuk mempermudah komunikasi antar gereja dan jemaat, Bapak Ibu dapat menyimpan nomor WA dari kantor sekretariat gereja yaitu di nomor 0821 3995 2002 dan silakan mengirimkan nama dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian melalui WA ke nomor ini untuk mendapatkan informasi dan pengumuman dan pelayanan jemaat lainnya.
Untuk permohonan doa dan ucapan syukur dapat dikirimkan ke nomor yang tertampil pada layar Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Bersama ini juga kami informasikan kepada seluruh sidang jemaat GKGA bahwa ibadah hari Minggu di akhir bulan, yaitu khususnya nanti di hari Minggu tanggal 28 Juni akan dilaksanakan perjamuan Tuhan. Sehubungan dengan hal tersebut, kepala rumah tangga dapat mempersiapkan secara mandiri untuk kebutuhan seisi rumah masing-masing, yaitu dengan roti tawar yang dipotong-potong, anggur bisa dari buah diperas sendiri atau bisa dari sirup anggur Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin Bapak Ibu bisa beli hosti dan cawan dan anggur di toko buku rohani. Dan juga Bapak Ibu dapat mengambil di Saudara Filipus Sebua di Gereja Lama Putro atau di Pendeta Muda Kasieli Sebua untuk sidang jemaat yang ada di Johor. Kiranya Tuhan menolong kita menikmati persekutuan dengan tubuhnya dan darahnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Usai sudah ibadah kita di pagi siang hari ini Bapak Ibu, dan sebelum menutup ibadah kita siang hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa dan terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar untuk tidak melupakan apa yang telah kami dengar, yang karena Engkau sudah memberkati kami lagi. Karena Engkau Allah yang selalu menciptakan yang indah, itu berkat yang luar biasa, baik secara fisik jasmani, kekuatan kesehatan, maupun yang batinnya, yang selalu diperbaharui oleh kasih kuasa firman-Mu. Kami percaya dimanapun kami berada saat sebentar lagi ini, tetap penyertaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kita sekalian. Tidak ada yang terkecuali, bukan seperti mereka yang tinggalkan ibadah tanpa ada suatu pemberesan. Tapi kami akan mengakhiri perjumpaan pada pagi ini dengan penuh menermakan berkat kasih karunia dan kebenaran yang membuat kami selalu diberkati lagi dan menjadi berkat bagi tetangga kami, menjadi berkat buat bangsa negara kami, menjadi berkat buat siapapun juga, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku sekalian, terimalah semua itu. Tidak ada yang terkecuali. Terimalah